Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditi emas di PT Antam pada periode 2010-2022. Kejaksaan menyebut jumlah emas yang diduga dikorupsi mencapai seberat 109 ton. Setelah setahun dilakukan penyidikan, kasus korupsi tata niaga logam mulia di PT Antam pun terungkap. Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka dalam kasus korupsi pada tata kelola komoditi emas di PT Antam pada periode 2010 hingga 2022 alias 12 tahun. Dugaan korupsi ini dilakukan para tersangka secara turun-temurun. Ya, ke-6 tersangka ini merupakan General Manager dari Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam atau UB PPLN PT Antam di periode berbeda sejak tahun 2010 hingga 2022. Para tersangka telah menyalahgunakan wewenang dengan melakukan peleburan, pemurnian dan pencetakan serta memberikan cap yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan dari PT Antam. Padahal pemberian cap logam mulia Antam tidak boleh dilakukan sembarangan, mengingat ini merupakan hak eksklusif PT Antam yang dapat meningkatkan nilai jual emas. Tak tanggung-tanggung, selama 12 tahun bersekongkol, para tersangka telah mencetak logam mulia dengan berbagai ukuran sebanyak 109 ton yang diedarkan di pasar bersamaan dengan produk resmi PT Antam. Akibatnya, logam mulia ilegal tersebut disebut-sebut menggerus pasar logam mulia milik PT Antam sehingga menimbulkan kerugian berlipat-lipat. Yang selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang telah kami kumpulkan, maka tim penyidik menetapkan 6 orang saksi sebagai tersangka. Mereka adalah para General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia atau UB PPLN PT Antam pada periode kurun waktu 2010 sampai dengan 2021. Atas kasus ini, sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI meminta penjelasan kepada Direktur Utama PT Antam, Nicholas Kanter. Nicholas menjelaskan bahwa dugaan korupsi ini terkait proses lebur cap atau licensing emas, bukan emas palsu seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Nah, terkait dengan pemalsuan emas, ini perlu kami jelaskan bahwa pemalsuan emas yang dikatakan sebesar 109 ton, ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Kapuspen Kejaksaan. Alhamdulillah kami menjelaskan kepada beliau bahwa ini bukan pemalsuan emas. Karena yang dilihat oleh Kejaksaan adalah emas semua yang diproses di Antam dalam kurun waktu 2010 sampai 2021 itu yang di luar daripada emas yang kami hasilkan di Pongkor. Itu semua dihitung sebagai yang diproses, yang oleh berita itu dikatakan bahwa emas palsu. Nah, alhamdulillah dalam penjelasan kami kepada Kapuspen, beliau juga mempertajam. Jadi dalam statementnya dikatakan bahwa bukan emas palsu. Namun ada beberapa hal yang harus juga kami sampaikan bahwa di dalam proses lebur cap ini ada branding atau licensing yang dilihat oleh Kejaksaan ini merugikan. Jadi diproses di Antam, tetapi kita tidak membebankan biaya licensing atau branding. Walau demikian, Direktur Utama PT Antam tersebut menyatakan pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan atas kasus yang terjadi karena masih melakukan pengkajian dan pendalaman. Ke-6 tersangka pun telah mengakui perbuatannya dan kini masih menanti proses hukum lebih lanjut. Tim TV One mengabarkan.